Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Amelia Firmansyah, NIM 1813300000300 dari kelas 6 BGSD A2 Unisnu Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Peran Guru dalam Menumbuhkan Minat Belajar dan Disiplin Siswa pada SDN 01 Tahunan. Yang pertama adalah pendahuluan. Guru adalah seorang tenaga pendidik yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik menurut Dewi Savitri tahun 2019. Hakikat guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Guru bukan hanya berperan sebagai sumber informasi, akan tetapi guru juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan membantu siswa dalam berbagai hal yang dialaminya. Guru sangat berperan dalam membangun dan mengembangkan minat belajar siswa. Banyak usaha guru agar siswa memiliki minat yang tinggi dalam suatu pembelajaran, terutama metode pembelajaran atau cara guru mengajar, pendekatan, sikap guru, mengerti karakter siswa, hingga memberi pelayanan sesuai karakter siswa masing-masing. Dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan metode dan pendekatan yang tepat, melaksanakan pembelajaran dengan sebuah hal yang menarik, seperti menggunakan metode pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Begitupun juga pendekatan yang dilakukan guru harus mendukung keberhasilan belajar siswa, seperti sikap guru yang ramah, penyayang, bijaksana, tegas, dan juga humoris. Minat belajar siswa dalam mengikuti suatu pembelajaran merupakan hal yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Minat belajar sendiri merupakan rasa senang dalam kelancaran proses belajar, rasa senang dan tertarik terhadap suatu materi pembelajaran yang diekspresikan melalui perhatian dan berpartisipasi aktif dalam suatu proses pembelajaran. Pentingnya minat dalam belajar bahwa siswa merujuk pada peran guru dalam meningkatkan minat belajar yang akan turut mempengaruhi keberhasilan siswa. Dengan adanya minat belajar dalam diri siswa, maka akan timbul keaktifan dan giat belajar dalam diri siswa. Siswa yang memiliki minat dalam belajar yang besar akan mampu melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan bersungguh-sungguh. Namun sebaliknya, jika minat siswa dalam belajar kurang, maka siswa tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin belajar pada SDN Negeri 01 Tahunan. Berapa banyak faktor-faktor yang menghambat guru dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin belajar pada siswa SDN Negeri 1 Tahunan. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru di SDN Negeri 1 Tahunan dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin belajar siswa pada proses pembelajaran. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat guru di SDN Negeri 1 Tahunan dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan terakhir, tujuan penelitian yang hendak dicapai. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis bagi guru yaitu agar lebih aktif dalam menerapkan minat belajar dan juga disiplin belajar siswa dan mengetahui permasalahan yang menghambat dalam meningkatkan minat dan disiplin siswa. Yang kedua, bagi pembaca untuk memberikan wawasan kepada penulis tentang peran guru dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin belajar siswa pada kelas 3 SDN Negeri 1 Tahunan. Selanjutnya yaitu manfaat praktis, supaya hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan juga wawasan terhadap pihak sekolah maupun instansi pendidikan dengan upaya meningkatkan peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa dan juga disiplin siswa. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama, hakikat minat belajar. Minat dapat diartikan sebagai suatu rasa lebih suka atau rasa
Minat adalah suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau sebuah keinginan yang besar terhadap sesuatu atau menaruh perhatian yang lebih terhadap sesuatu. Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian atau keinginan untuk mempelajari maupun membuktikannya secara lanjut. Minat bisa timbul karena ada perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana perhatian tersebut menimbulkan rasa keinginan untuk mengetahui, untuk mempelajari, dan untuk membuktikannya secara lebih lanjut. Dalam proses belajar mengajar, perubahan tingkah laku pada siswa sering terjadi sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal yang terdapat pada diri siswa tersebut. Adapun kedua faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal meliputi faktor kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi belajarnya. Siswa yang kurang sehat, keadaan fisiknya sangat lemah, pusing, dan gangguan kesehatan lainnya sehingga sulit untuk berkomunikasi dalam belajar. Selanjutnya yaitu faktor perhatian. Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Apabila seseorang memiliki perhatian yang penuh terhadap apa yang dipelajari, maka hal tersebut dapat mendukung minat belajar yang ingin dicapai. Dan yang ketiga yaitu faktor motivasi. Dapat dipengaruhi prestasi yang dicapai oleh siswa, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi pada diri siswa sangat penting untuk mengembangkan prestasi belajar siswa sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah faktor eksternal, meliputi yang pertama lingkungan sosial sekolah. Lingkungan sosial sekolah sangatlah berpengaruh pada minat belajar bagi siswa, seperti para guru dan teman-teman sekelasnya. Para guru yang selalu memberi contoh sikap dan perilaku yang simpatik dan memperhatikan suri taulatan yang baik dapat menjadi daya dorong positif bagi kegiatan belajar siswa. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Pengaruh ini dapat terjadi karena keberadaan siswa di dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang baik dan buruk terhadap belajar siswa. Dan yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga seperti sikap orang tua, prinsip di dalam keluarga, keadaan di dalam keluarga dapat memberikan dampak baik dan buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai siswa. Selanjutnya yaitu hakikat disiplin belajar siswa. Secara etimologi, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya pengikut atau penganut yang tunduk pada ajaran-ajaran dan mengamalkannya. Menurut Thales, disiplin merupakan suatu latihan pikiran atau badan atau kemampuan moral untuk memperbaiki perilaku atau metode-metode. Masalah disiplin merupakan hal yang sangat penting bagi suatu lembaga pendidikan, maka sekolah sebagai salah satu organisasi perlu menemukan adanya sikap disiplin pada siswa. Selanjutnya yaitu hakikat peran guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, dan memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Hakikat guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Guru bukan hanya berperan sebagai sumber informasi, akan tetapi guru juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan membantu siswa dalam berbagai hal yang dialaminya. Peran guru dalam menanamkan minat belajar pada siswa sangatlah diperhatikan. Guru harus dapat memberikan minat belajar kepada siswa sehingga siswa dapat semangat dalam belajar. Terdapat 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi minat belajar pada siswa, yaitu yang pertama, memberikan dorongan dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar, memberikan gambaran kepada siswa terhadap prestasi yang akan dicapai sehingga siswa dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik, membentuk kebiasaan belajar yang baik pada siswa, memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi atau siswa yang dapat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, guru menggunakan metode mengajar yang variatif dan juga inovatif. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang monoton dapat membuat siswa jenuh dan juga merasa bosan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Hasil penelitian relevan yang peneliti pilih yaitu dari Canggih, Karisma, dan Suyatno tahun 2018 yang berjudul Peran Guru dalam Menanamkan Karakter Disiplin Siswa di Sekolah Dasar Negeri Beliber 1 Prambanan Sleman, menunjukkan bahwa pentingnya penerapan karakter disiplin pada siswa sekolah dasar, dan guru sangat berperan penting dalam menanamkan sikap disiplin pada siswa karena sikap
disiplin siswa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar pada siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran guru dalam menanamkan karakter disiplin pada siswa. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pengaruh guru dalam menanamkan minat belajar dan juga disiplin di dalam diri siswa sangatlah besar. Guru harus menyusun rancangan dalam menerapkan minat belajar juga disiplin siswa. Guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa. Dengan seperti itu, siswa akan meniru apa yang dilakukan oleh guru. Dalam melaksanakan penerapan minat belajar dan disiplin siswa tersebut, guru akan mengalami berbagai kendala, seperti faktor internal dan juga eksternal dalam diri siswa itu tersebut. Di dalam PPT tersebut terdapat bagian di mana peran guru dan juga faktor internal yang ada pada diri siswa dan faktor eksternal yang ada dalam diri siswa akan mempengaruhi minat belajar dan juga disiplin siswa. Nah, selanjutnya hipotesis tindakan. Berdasarkan pernyataan penelitian dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, peran guru di SD Negeri 01 tahunan dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin belajar siswa pada proses pembelajaran. Yang kedua, faktor-faktor penghambat guru di SD Negeri 01 tahunan dalam meningkatkan minat belajar dan disiplin siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah metode penelitian, meliputi desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, di mana data penelitian ini dikumpulkan dengan dokumen pribadi, catatan lapangan, dan juga membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai masalah-masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran guru dalam menanamkan minat belajar dan juga disiplin belajar pada siswa di SD Negeri 01 tahunan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 tahunan Jepara. Pada waktu penelitian ini adalah tanggal 3 Agustus tahun 2021. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang telah diamati. Prosedur penelitian meliputi fase perencanaan dan perencanaan, yaitu memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi populasi yang akan diteliti, dan mengkhususkan metode untuk mengukur variabel penelitian, melakukan penelitian, dan juga membuat instrumen dan pengumpulan data penelitian. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Pada penelitian yang berjudul Peran Guru dalam Menanamkan Minat Belajar dan Disiplin Siswa Sekolah Dasar Negeri 01 tahunan, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara empirik kepada sumber langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu, yaitu dengan wawancara dan observasi. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber utama dari data primer adalah guru dan siswa SD Negeri 01 tahunan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil dari penelitian itu sendiri yang pada umumnya didokumentasikan. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi atau mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui artikel-artikel dan juga internet. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode observasi. Yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode dokumentasi. Metode observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi langsung digunakan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai peran guru dalam menanamkan minat belajar dan disiplin siswa pada SD Negeri 01 tahunan. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam hal ini. Penelitian ini
menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk menggali data dari guru dan juga siswa pada SD Negeri 01 tahunan. Dan yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Melalui metode dokumentasi, peneliti digunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait peran guru dalam menanamkan minat belajar dan disiplin siswa di SD Negeri 01 tahunan, diantaranya silabus, RPP, dokumen penilaian, jadwal kegiatan pembelajaran, daftar nama peserta didik, sarana dan prasarana, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data dan interpretasi data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dan dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian tersebut diverifikasi. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk tes naratif dan dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang telah disepakati oleh tempat penelitian itu sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa peran guru dalam menanamkan minat belajar dan disiplin siswa sangatlah penting. Dapat diketahui bahwa minat belajar dan disiplin belajar juga perlu diterapkan pada peserta didik. Minat belajar dan juga disiplin siswa merupakan suatu alat pendidikan yang sangat efektif. Dengan adanya disiplin belajar siswa, maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan dan juga hambatan. Dalam melaksanakan pendekatan dalam membentuk minat belajar dan disiplin siswa, guru harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal dari dalam diri siswa. Dengan begitu, maka akan mencapai tujuan yang ingin dicapai.